Hari ini tempat ini kembali dipenuhi oleh anak-anak-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, sekalipun ada begitu banyak pembatasan, peraturan, tapi kami menyadari Tuhan kami tidak pernah berubah, berkat-Nya senantiasa mengikuti setiap kami. Kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu, kami bangga bisa kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang memenuhi setiap bangku yang telah tersedia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tiba saatnya kami akan duduk diam diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, agar siapapun yang dengar firman Tuhan, mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang pasti diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang datang dengan keputusasaan, dengan beban berat, pulang dari tempat ini kekuatan dari surga mencurah atas hidup mereka. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah ibadah kami. Bergeraklah, bekerjalah, sederhanakan firman-Mu, buat jemaat-Mu mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Senang sekali bisa melihat gereja kembali penuh dengan orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Mohon maaf saudara, saya pakai sarung tangan, ini bukan kusta saudara. Saya bukan dokter tapi saya pendeta saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati, amin. Haleluya saudara, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah bertumbuh dalam kekudusan. Apa tema khotbahnya saudara? Bertumbuh dalam kekudusan. Kita akan sama-sama belajar, kita buka firman Tuhan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 1 13 sampai dengan 19. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya saudara, puji Tuhan. Kita akan sama-sama baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-13, saudara baca ayat yang ke-14, demikian seterusnya. Sebelumnya terima kasih saudara telah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih telah datang dengan masker, terima kasih telah datang dengan face shield. Bahkan terima kasih saudara mengizinkan diri saudara di luar disemprot, udah kayak tanaman saudara ya. Terima kasih untuk kebaikan saudara, kita percaya masa sukar ini akan segera berlalu, katakan amin. Kita akan bisa sama-sama kembali berkumpul tanpa batasan dan lain sebagainya. Sama-sama kita buka firman Tuhan, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14 saudara. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16 saudara. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18 saudara. (19) sama-sama jemaat Kelapa Gading Nias dan yang ada di rumah, melainkan yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara. Saya tadinya saudara khotbah depan kamera deg-degan karena udah 3-4 bulan udah gak deg-degan. Sekarang khotbah depan jemaat yang deg-degan saudara.
Biasanya kalau khotbah, saudara, selama masa pandemi ini ada banyak hal yang Tuhan kasih pelajaran sama saya. Biasanya saudara kalau pandemi, sebelum pandemi kita khotbah ada jemaat. Tapi karena live streaming tidak ada jemaat, saya melempar lawakan, saya yang buat, saya juga yang ketawa saudara. Ya kan saudara, tapi puji Tuhan lihat muka saudara, walaupun saya nggak bisa lihat senyum saudara, karena ketutup dengan masker saudara. Tapi puji Tuhan sekali bisa bertemu dengan saudara. Selama 3-4 bulan ini Tuhan mengajar banyak kepada saya. Tuhan mengajar sudut pandang saya mengenai kehidupan berubah total. Sudut pandang saya mengenai yang namanya pelayanan berubah total. Sudut pandang saya mengenai yang namanya melihat gereja berubah total. Saya makin menyadari bahwa pendeta tanpa jemaat itu juga gak bisa apa-apa. Ternyata saya sangat merindukan senyuman saudara. Amin kayak apa gitu saudara. Wah, puji Tuhan ada yang jawab saudara. Biasanya cuma kamera yang jawab saudara. Kita akan sama-sama belajar, Alkitab katakan bertumbuh dalam kekudusan. Saya selalu bilang 3-4 bulan ini adalah masa di mana Allah sedang memurnikan umatnya. 3-4 bulan ini adalah masa di mana Allah sedang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengandalkan harta, kekayaan dan jabatannya dipermalukan. 3-4 bulan ini adalah masa di mana ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka saudara akan melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Katakan amin. Mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Mungkin beberapa saudara berkata, aduh Pak Pendeta, khotbahnya nggak applicable, khotbahnya terlalu gimana gitu. Tapi saya mau bilang, mengapa kita perlu bertumbuh dalam kekudusan? Karena proses pengudusan bukan bicara 1-2 hari. Tapi proses pengudusan adalah bicara seumur hidup. Pertobatan adalah proses seumur hidup. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan adalah proses seumur hidup. Amin. Kenapa kita perlu dalam kekudusan? Karena karakter Allah, salah satu karakter dari Allah. Karena kekudusan adalah karakter Allah. Saya ulang sekali lagi, mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Karena kekudusan adalah karakter dari Allah. Kalau papanya orang Amerika, anaknya nggak mungkin anak Wonosobo dan sebagainya. Kalau papanya matanya biru, anaknya kemungkinan besar matanya juga apa? Juga biru. Kalau papanya kalong, anaknya pasti kampret. Jangan ditahan-tahan, ketawa ya saudara. Kalau papanya copet, anaknya pasti jambret. Saya mau bilang orang bule sama orang Indonesia sama gak sikapnya? Beda. Orang bule kalau naik taksi lihat pemandangan. Orang Indonesia kalau naik taksi lihat apa? Lo kok tahu? Orang bule kalau masuk ke restoran yang dilihat sebelah kiri. Menu, puyung hai, capcay, barongsai. Tapi orang Indonesia kalau masuk restoran lihat menu sebelah kanan. Apa? Lo kok tahu? Mana yang paling murah? Air putih ini dia aku minum. Kalau orang pramugari aja tahu mana orang Amerika, mana orang Jepang, mana orang Indonesia. Pramugari lihat kalau habis makan orang Amerika sendoknya lurus. Orang Jepang sendoknya silang. Indonesia sendoknya, waduh. Kirain 3-4 bulan bertobat, ternyata gak bertobat. Gak berubah-berubah ternyata saudara. Kalau orang dunia tidak hidup dalam kekudusan, wajar. Karena dia gak kenal Kristus. Kalau orang dunia nipu, zina, cabul, dusta, wajar. Karena dia gak punya Kristus. Tapi kalau kita ngaku anak Tuhan, bawa salib gede-gede, salib gereja saudara bawa. Nama siapa? Maria. Nama panjang Maria Magdalena. Wow, udah kayak sinetron. Kalau orang dunia hidup gak benar wajar. Tapi kalau kita anak Tuhan hidup gak benar, justru memalukan. Mengapa kita harus dalam kekudusan? Karena kita katakan demikian. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama kita lihat kebenaran Ibrani 12. Ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Alkitab katakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun, sama-sama bilang sama saya, tidak seorang pun akan melihat siapa saudara? Akan melihat Tuhan.
bahasa aslinya ketika kita bicara mengenai kekudusan, Tuhan mau kita tumbuh dalam kekudusan. Saya tahu tidak semalam atau tidak 1-2 hari, butuh waktu. Tapi Tuhan mau hari demi hari karakter kita makin diperbarui serupa segambar seperti Allah. Dalam bahasa Ibrani kata kekudusan menggunakan kata kadoi. Dalam bahasa Yunani kata kekudusan menggunakan kata hagios. Saya suka sekali artinya. Artinya apa hagios? Hagios artinya adalah dikhususkan bagi Allah. Sama seperti ruangan ini. Ruangan ini dikhususkan bagi gereja. Dapatkah ruangan ini dipakai untuk yang namanya konser musik? Secara logika dapat. Tapi tidak tepat karena dikhususkan bagi gereja. Dapatkah ruangan ini dipakai untuk bazar food court? Secara logika dapat. Tetapi ruangan ini dikhususkan untuk gereja. Saudara, binatang yang terbiasa di laut ditaruh di darat pasti gak bisa hidup. Binatang yang terbiasa di darat ditaruh di laut gak bisa hidup. Begitu juga anak Tuhan ditaruh dalam kehidupan yang tidak kudus. Pelan tapi pasti rohnya akan mati. Sekarang pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta? Cara kita bertumbuh dalam kekudusan. Saudara siap diberkati? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Yang pertama, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kekudusan. Kita lihat ayatnya yang ke-13. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-13 tolong ditampilkan. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Stop sampai di situ. Bagaimana caranya kita bertumbuh dalam kekudusan? Sebab itu siapkanlah akal budimu, dan apa saudara? Waspadalah. Saya percaya tidak serta-merta orang saudara melakukan dosa. Semua dimulai dari pikiran. Semua dimulai dari mana saudara? Dari pikiran. Orang tidak langsung ojok-ojok berzina, check-in di hotel. Enggak. Semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Orang tidak langsung ojok-ojok copet. Semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Orang tidak langsung serta-merta ngomongin tetangganya yang baru beli tas baru. Semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Dari pikiran saudara akan menjadi perbuatan. Dari perbuatan saudara akan menjadi karakter. Dari karakter saudara akan menjadi masa depan. Kalau saudara ingin punya masa depan yang baik, perhatikan karakter saudara. Kalau karakter saudara ingin baik, perhatikan. Udah lama gak ketemu, masih aja dicuekin. Apa yang kamu lakukan kejam, Rangga. Dari karakter saudara akan menjadi perbuatan. Dari perbuatan dimulai dari pikiran. Saya mengajar yang sederhana sama jemaat Tuhan di tempat ini, tidak serta-merta orang langsung putus asa. Tidak serta-merta orang langsung tiba-tiba minta cerai. Tidak serta-merta orang langsung tiba-tiba selingkuh. Tidak serta-merta orang langsung tiba-tiba tinggalin Yesus. Semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Makanya bagaimana bertumbuh dalam kekudusan? Yang pertama, guard your mind. Jaga pikiran saudara. Karena pikiran saudara akan sangat menentukan perbuatan saudara. Pikiran saudara akan sangat menentukan tingkah laku saudara. Alkitab katakan saudara, pikiran adalah medan peperangan. Karena ketika pikiranmu benar, maka perbuatanmu otomatis juga benar. Katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, ada banyak orang, kita buka dulu firman Tuhan. Biar kita sama-sama bisa lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. 3, 2, 1 ya. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Berikutnya, kami apa saudara? Menawan segala pikiran dan apa saudara? Menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Kadang-kadang kita punya ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kadang-kadang muncul pikiran yang ngaco-ngaco. Alkitab katakan suatu hari Daud naik ke atas loteng istananya. Dia lagi jalan-jalan di loteng, tiba-tiba dia nengok sebelah kanan ada perempuan lagi mandi. Siapa nama perempuannya, Pak?
Bapak-bapak memang hafal perempuan lagi mandi. Lagi mandi namanya Betsheba. Alkitab katakan Daud melihat. Saya mau tanya, ketika Daud pertama kali melihat, dosa apa tidak? Tenang, jawaban saya tidak mempengaruhi surga atau neraka. Ketika Daud pertama kali melihat, dosa apa tidak? Pertama kali melihat, belum dosa. Apalagi, darah Yesus. Gak salah kalau lihat. Yang menjadi permasalahan ketika darah Yesus. Darah Yesus. Bah, putih kali. Itu dosa. Kalau cuman darah Yesus. Dia pergi. Aman. Yang menjadi permasalahan ketika cowok lihat istri orang, darah Yesus. Nomor teleponnya berapa? Darah Yesus dari Hong Kong. Yang menjadi permasalahan ketika diajak, dicobain gak dosa. Mengiyakan pencobaan, itu dosa. Ini sepi banget nih, kayak kamar mayat nih. Saudara kayaknya tegang, saya juga tegang saudara. Udah lama gak lihat jemaat sebanyak ini saudara. Biasanya sama kameramen dia lagi saudara. Saya mau bilang sama saudara, ketika ada pikiran negatif, langsung usir dalam nama Yesus, katakan amin. Tapi jangan dipikirin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lama-lama, dalam nama siapa aja deh. Saya coba mau tes saudara. Coba jangan pikirkan gajah. Coba tolong jangan pikirkan gajah. Yang belalainya 2. Yang kupingnya panjang. Yang ada gadinya. Saudara pikirin apa? Gak mungkin saya, pasti gajah. Maksudnya gimana? Ketika pikiran jorok. Karena gini, zaman dulu buat dosa susah. Mau nonton yang porno susah. Cari majalah porno susah. Pak jangan pura-pura gak tahu Pak. Bapak sosok, saya gak tahu. Padahal dulu pelanggan tetap. Zaman dulu cari yang porno-porno susah. Cari majalah Playboy, wah susahnya minta ampun. Yang ada apa tuh Play Kids dan teman-temannya. Zaman sekarang dosa di ujung jari. Saudara buka HP, ada semua. Suatu malam saya nyiapin khotbah. Lagi sendirian, istri tidur, anak tidur. Lagi nyiapin baca-baca literatur online, di bawah ada iklan yang klip. Jangan pura-pura gak tahu lah. Saudara sosok kayak bener aja gitu. Apa sih? Ada iklan klip di bawah dengan perempuan pakai baju anaknya. Tulisannya begini lagi. Tulisannya sangat mengerti keadaan kita tulisannya. Anda kesepian? Saya tengok. Iya. Anda butuh ditemani? Iya. Hubungi kami. Nomor telepon. Sekian. Kalau baru seperti itu kita tutup, aman negara. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda kesepian. Tahu banget sih kamu. Langsung diklik. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi isu. Alkitab katakan ketika ada pikiran buruk terjadi, makanya saya mau bilang 4-3 bulan ini harusnya mengajar kita sesuatu. 4-3 bulan ini harusnya membuat kita makin bertobat. Katakan amin. Saya mau bilang kalau 3-4 bulan ini saudara bukan makin bertobat, cuma 1 kalimat. Kalau 3-4 bulan ini saudara nggak mengambil sesuatu, cuma 1 kalimat buat saudara. Apa Pak Pendeta? Kebangetan. Karena begitu banyak hari-hari kalau saya baca berita, saudara tahu Airbnb, sebuah lembaga besar yang punya budget 12 miliar USD asetnya. 12 tahun dibangun, dalam tempo 4 bulan kolaps. Saudara tahu Pizza Hut? Halo Kelapa Gading? Widu, Pizza Hut. Kok makannya rengginang ya gak ngerti. Pizza Hut mengumumkan di Indonesia mereka kolaps. Kalau saudara tahu hari demi hari, makanya penting untuk kita apa? Saya mau bilang penting untuk kita menyadari bahwa semua yang kita punya sementara. Hanya Yesus yang kekal, yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara.
Hanya Yesus yang apa? Yang kekal. Kita buka firman Tuhan. Filipi ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Sama-sama 3 Filipi 4 ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang sedap, semua yang disebut, dan pikirkanlah apa? Semuanya itu. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau belakangan ini sering putus asa, cenderung engkau mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, lihat bukan keadaanmu, tapi lihat seberapa sering engkau mengisi pikiranmu dengan firman. Kalau belakangan ini rumah tanggamu hancur, ribut dan sebagainya, lihat adakah rumah tanggamu diisi dengan firman. Kalau saudara belakangan ini cenderung ketakutan, kekhawatiran, putus asa, emosi dan sebagainya, pikirkan dengan baik, apakah engkau memikirkan firman Tuhan siang dan malam? Karena apa yang kita pikirkan akan kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi kehidupan kita. Makanya saudara, orang yang suka marah disebut pemarah. Orang yang suka bohong disebut pembohong. Karena setiap kali dia mengulang perbuatan itu akan menjadi habitnya, karakter masa depannya. Bayangkan kalau setiap hari engkau baca firman Tuhan. Sebelum buka mata, sesudah buka mata, kalau sebelum enggak bacanya. Sesudah engkau buka mata, engkau buka firman. Baca. Sebelum tutup mata, engkau buka firman. Sekalipun ada tantangan, rintangan, engkau akan menaik bukan turun. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Saya selalu bilang ketika engkau berkata tidak kepada pencobaan yang iblis berikan. Ketika engkau berkata tidak, sama-sama bilang sama saya, ketika saya berkata tidak, maka engkau akan menjadi serupa, semakin serupa dengan Allah. Katakan amin. Tapi ketika engkau berkata yes sama pencobaan, engkau akan menjadi serupa dengan dunia. Dalam kekristenan, di alam roh tidak ada zona netral. Saudara ikut Yesus apa ikut dunia? Nggak bisa dua kaki. Satu kaki di surga, satu kaki neraka, ngangkang gitu. Nggak bisa. Dalam kekristenan tidak ada zona netral. Ikut Yesus atau ikut dunia. Saya berdoa saudara yang datang ke tempat ini, kau adalah orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita lihat firman Tuhan, sama-sama kita belajar kebenaran. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh dalam kekudusan. Saya sudah dikasih diangkat papannya saudara. Kita lihat ayat yang ke-13. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-13b. Kita baca kebenaran firman Tuhan, dikatakan demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya, dan apa saudara? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan di tempat, dapatkah manusia hidup kudus dengan kekuatannya sendiri? Dapatkah kita manusia hidup memenuhi standar Allah dengan kemampuan kita sendiri? Sekali-sekali tidak. Paulus mengatakan yang baik ingin kuperbuat, justru yang jahat aku lakukan. Yang kedua, bagaimana saudara saya bertumbuh di dalam kekudusan. Yang pertama dengan menjaga pikiran. Yang kedua bagaimana? Dengan mengharapkan. Sama-sama bilang sama saya, mengharapkan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan. Tuhan kita nggak mampu tapi Tuhan mampu, katakan amin. Kita nggak sanggup tapi Tuhan sanggup, katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, betul Tuhan telah menyelesaikan semuanya di kayu salib, katakan amin. Tapi Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu. Sama-sama bilang sama saya harus kerjakan keselamatan saya. Kurang semangat, 1, 2, 3, saya harus kerjakan keselamatan saya. Amin saudara. Betul berapa puluh tahun yang lalu Indonesia telah merdeka. Tapi sampai hari ini kita masih mengisi kemerdekaan dengan sikap-sikap perbuatan kita. Betul apa tidak? Bukan berarti karena Indonesia udah merdeka, kita doing nothing. Betul, Yesus telah lakukan banyak hal di kayu salib. Semua dia sudah bayar. Tapi kita tetap terus harus melakukan keselamatan kita. Dengan apa? Datang ke gereja hari ini. Kasih tahu sama teman-teman saudara, Tiberias sudah buka. Kasih tahu pendeta boyband is back. Boyband mana? Korea Utara. Udah ada lagi gereja, udah datang lagi ibadah. Tapi masih takut, ke mall berani.
Tapi masih takut ke kantor berani. Tapi masih takut naik subway, naik busway, one way. Jesus. Padahal salah ngomong. Jalan-jalan aja berani, nongkrong aja berani. Ke gereja takut. Saya selalu bilang, Gereja Tiberias melakukan apa yang bisa kita bisa. Disemprot, ini saya pakai sarung tangan udah kayak dokter ahli bedah. Sebenarnya sih nggak nyaman, tapi ya udahlah. Disuruh supaya jadi contoh, ya udah saya pakai. Saya mau bilang sama saudara, tadi saya habis khotbah di Tiberias Center. Saudara nggak nanya, saya kasih tahu ya. Habis khotbah di Tiberias, saya kangen sama saudara. I miss you like crazy. #najis. Jadi saya khotbah di Tiberias Center. Selesai khotbah, ini maksud saya dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Selesai khotbah ada anak dari Jenderal Bintang 1, saya gak enak sebut namanya, anaknya kritis di Gading Pluit. Ajudannya saya keluar, Pak Pendeta. Saya kira saya mau diculik saudara. Pak Pendeta, saya bilang, ada apa? Kan orang Batak gitu, lo gede, lo jual, gua beli. Ada apa? Mohon maaf, saya maafkan. Pak Pendeta, ya siap, ada apa? Izin, saya izinkan. Nih gue ngomong apa sih? Jujur saya tegang lihat saudara. Awal-awal khotbah lihat kamera saya yang tegang. Biasa kan ada yang nyautin, hahu hahu. Sekarang khotbah hening aja. Saya ngomong gak ada yang jawab, shalom gak ada yang jawab. Jawab kayak apa gitu. Tuh anak kecil aja ngerti. Tapi ngomong-ngomong gimana engkau lolos? Jangan-jangan disuap itu. Kok bisa lolos anak kecil itu? Sampai di mana khotbah saya tadi? Saya izin Pak Pendeta. Di mana? Gading Pluit. Oh siap. Saya ke rumah sakit. Anaknya kena kanker paru-paru, udah sembuh. Ketika pandemi lari ke perutnya dan sebagainya. Saya datang, saya doain, nggak boleh masuk pertamanya. Saya bilang saya pendeta, lihat muka saya susternya. Pendeta kok begini mukanya gitu. Ya kan? Ya saya bilang saya pendeta. Ya udah pendeta, saya bawa minyak urapan. Hanya pendeta yang boleh masuk. Jadi saya masuk sendirian. Nggak didampingi keluarganya. Gading Pluit. Saya masuk ke dalam, saya doain. Udah selesai doain, selesai. Ini Tuhan baik. Harapkan pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan baik? Tuhan saksinya kalau saya dusta, itu anak kecil yang dihukum tadi. Enggak. Kalau saya dusta Tuhan hukum lah. Bener. Saya bilang, saya doain, udah selesai, saya keluar. Tiba-tiba di ruangan samping ada ibu-ibu, pasien kanker juga. Rambutnya sudah habis. Namanya ibu siapa saya lupa. Saya jalan, Pak Pendeta dia bilang. Oh iya kenapa? Saya penganut penyembah patung-patung. Saya dengar Pak Pendeta tadi doa. Saya udah bertahun-tahun mikirin pengen ikut Yesus. Tapi saya bingung caranya. Tadi saya lihat Pak Pendeta doa. Karena kan kita orang Batak dari sana suara gede. Jadi nyampe saya, kami perlukan keajaib dalam nama Yesus. Jadi ya dia kan minta doain. Saya bilang boleh enggak Pak? Saya mau ikut Yesus. Gimana caranya? Saya bilang mau ikut Yesus. Iya, gimana caranya? Ikutin saya. Kemana? Enggak di sini maksudnya, bukan. Ditanya. Jumpa lagi minggu depan ya saudara ya. Saya janji saya lebih baik. Ikuti saya. Saya tuntun dia doa. Udah doa, dia nangis. Saya kasih dia perjamuan. Saya kasih dia minyak urapan. Terus dia bilang, Pak, jadi sekarang saya gimana? Sekarang ibu jadi anak Tuhan Yesus. Udah gini doang. Mau dikalungin apa gimana? Ya udah gini aja, mau diapain lagi? Pak, saya pengen dibaptis. Nanti kalau ada gereja buka, ada baptisan lagi, kita baptis. Kita lagi mikirin baptisan yang baru saudara. Karena kan kalau dikumpulin rame-rame di kolam takutnya nggak boleh pemerintah. Mau pakai tembak-tembakan, dor gitu. Dan saya kayak baru jadi pendeta saudara. Udah cukup lama jadi pendeta. Jadi dia tadi terima Yesus. Saya keluar, bukan orang itu yang seneng, saya yang seneng.
Karena ada satu jiwa terima Yesus. Saya bantuin ya. Terima Yesus. Saya selalu bilang sama saudara, dalam masa-masa sukar ini harapkan pertolongan Tuhan. Selalu saya pesan, saya tutup dengan begini, ayo hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Kita ini anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kan anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bukan orang dunia bilang. Tapi Pak Pendeta masa lalu saya kelam, semua orang punya masa lalu. Tapi Pak Pendeta saya punya dosa yang besar, datang bereskan. Karena selalu saya mau bilang, di akhir zaman hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat yang akan melihat berkat dari Tuhan. Tutup Alkitab kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya tahu saudara kangen nyembah Tuhan di gereja. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Hanya engkau dengan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Bertumbuh dalam kekudusan. Doa saya setiap jemaat yang mengangkat tangannya, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap saudara mengalami perubahan, pertobatan, dijamah oleh Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita angkat lagu ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Katakan mataku, mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Katakan segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku kami serahkan padamu. Sama-sama sambil angkat tanganmu katakan bimbing aku. Masuk rencana-Mu. Bimbing aku. Amin Tuhan. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hati. Lebih sungguh lagi sama-sama katakan, ku mau mengikuti, mau mengikuti
Ajar kami, mampukan kami Tuhan. Kami mau dan kami mau untuk Tuhan tuntun. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara dimanapun kau berada. Katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Apapun yang Tuhan mau, kami mau. Ku mau selalu lebih sungguh lagi. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, ku mau mengikuti. Ku mau selalu biar masuk melalui dengan lembut dimanapun kau berada, di tempat ini atau di rumah, di kamar. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Allah. Allah ingin saudara dan saya hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Saya tahu gak mungkin dengan kekuatan kita. Saya tahu impossible dengan with our own strength. Tapi hari ini kita mengangkat tangan-tangan kita sebagai tanda kita berserah sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, pandemi ini mengubah hati saya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku dengar firman-Mu. Aku sadar aku jauh dari kekudusan dan aku mau bertobat. Mampukan aku, bentuk aku, kuatkan aku, agar aku disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus, yang setia. Karena saya mau bilang sama saudara, orang-orang yang mau bayar harga ikut Yesus akan melihat berkat-berkatnya yang luar biasa. Orang-orang yang mau setia ikut Yesus akan melihat tangan Tuhan yang kuat menolong setiap umatnya. Kalau ini doa saudara, naikkan doa saudara sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dari lantai 4, lantai 3, lantai 2. Bahkan setiap para penonton acara live streaming dimanapun kau berada, datang sama Tuhan. Naikkan doa. Naikkan doa. Kalau engkau punya keterikatan terhadap dosa seksual kah, terhadap uang kah, terhadap amarah, angkat tanganmu, minta Tuhan campur tangan. Hari ini bilang sama Tuhan, aku capek hidup dalam dosa. Aku capek hidup dalam keterikatan. Aku dengar firman Tuhan dan aku mohon kepadamu Roh Kudus. Campur tangan. Agar kau menjadi pribadi yang baru, yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Hamba dibatasi oleh waktu Tuhan. Hamba berdoa. Setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Roh Kudus jamah. Roh Kudus mampukan mereka. Agar setiap mereka hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir, yang menonton. Kami akan menerima sakramen di air zaman tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu akan membawa korban ucapan syukur kami. Kami memberi sebagai tanda kami lebih mengasihi Tuhan daripada uang kami. Kami memberi karena kami tahu Tuhan telah begitu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami bawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat memberi, Tuhan Yesus